Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Bu Yola akan memberikan pembahasan mengenai tugas matematika yang sebelumnya, yaitu mengidentifikasi penyelesaian masalah pada soal cerita atau masalah KPK dan FPB dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang kita tahu bahwa setiap ilmu yang kita dapatkan itu berguna untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari kita. Salah satunya adalah tentang penerapan KPK dan FPB dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. Nah, kemarin Bu Yola kan sudah memberikan tugas di halaman 54 dan 55 untuk mengidentifikasi penyelesaian masalah pada setiap soal. Nah, sebenarnya tugasnya yang kemarin kan hanya menentukan apakah soal nomor 1 itu diselesaikan dengan cara KPK atau menggunakan FPB. Berikut alasannya. Jadi masih sampai itu, Bu Yolanda belum meminta untuk menyelesaikan soalnya atau menghitungnya, belum sampai itu. Nah, sekarang kita akan membahas terlebih dahulu penyelesaian masalah KPK dan FPB dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya kalian kan kesulitan dalam menentukan soal cerita, menentukan penyelesaian masalah soal cerita. Nah, ini Bu Yola memberikan ringkasan singkat tentang penyelesaian masalah KPK dan FPB dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa yang pertama harus dilakukan? Yang pertama harus dilakukan yaitu mencermati soal cerita. Kita cermati dulu soalnya, dibaca dengan perlahan. Kalau belum paham, diulangi lagi, dibacanya pelan-pelan. Nah, setelah dicermati soalnya, kita tentukan penyelesaian masalahnya. Apakah dia bisa diselesaikan dengan KPK atau diselesaikannya dengan FPB. Bagaimana cara membedakannya? Nah, di sini ada cara membedakan mana soal yang harus diselesaikan dengan KPK dan mana soal yang harus diselesaikan dengan cara FPB. Jika KPK, yang ditanyakan adalah waktu. Biasanya, waktu itu menggunakan kata tanya apa, anak-anak? Kalau menunjukkan waktu, berarti kata tanyanya menggunakan kapan. Bisa saja kata tanyanya kapan, tanggal berapa, hari apa, pukul berapa. Berarti soal cerita itu yang ditanyakan adalah waktu. Kalau waktu berarti penyelesaian masalahnya menggunakan KPK. Nah, jika tadi KPK yang ditanyakan adalah berupa waktu, sedangkan jika FPB yang ditanyakan adalah jumlah. Biasanya ditandai dengan kata tanya berapa. Berapa jumlah, berapa paling banyak kantong plastik yang harus disiapkan, itu kan berarti menanyakan jumlah. Nah, bisa juga menanyakan ukuran, berapa ukuran tali terpanjang, seperti itu ya. Nah, jadi kalau KPK itu yang ditanyakan waktu, sedangkan FPB yang ditanyakan jumlah. Lalu kata kuncinya, kalau KPK biasanya ditandai dengan ada setiap, titik-titik sekali, biasanya setiap 6 hari sekali, atau setiap 2 minggu sekali, seperti itu. Ada bersamaan, bersama lagi, bersama-sama. Sedangkan FPB, kata kuncinya itu ada sebanyak-banyaknya, paling banyak, jumlah yang sama, jenis yang sama. Nah, sekarang coba kita cermati soal cerita dan kita tentukan penyelesaian masalah yang tepat setelah kita identifikasi berdasarkan cara pembedaan KPK dan FPB ya. Mulai dari yang nomor 1. Nomor 1 kita baca soalnya dulu. Untuk acara ulang tahun, Citra akan mengemas 90 permen dan 60 coklat. Permen dan coklat tersebut akan dibungkus di dalam kantong plastik dengan jumlah masing-masing sama banyak.
berapa paling banyak kantong plastik yang harus disiapkan oleh Citra? Nah, ini kita sudah tahu kalau yang ditanyakan apa? Berapa paling banyak, berarti berapa ini loh. Berarti penyelesaian masalahnya adalah dengan yang ditanya jumlah, kata tanyanya berapa, berarti penyelesaian masalahnya adalah dengan FPB. Penyelesaian masalah menggunakan FPB. Alasannya apa? Karena yang ditanyakan adalah apa tadi? Jumlah. Nah, terdapat kata kunci. Yuk kita cari kata kuncinya. Seperti yang tadi dijelaskan, FPB itu kata kuncinya ada apa saja? Jumlah masing-masing sama banyak. Berapa paling banyak? Nah, ini ada kata kuncinya. Berapa paling banyak kantong plastik yang harus disiapkan? Dari kata kunci paling banyak ini. Nah, yang ini kita tahu bahwa penyelesaian masalahnya adalah FPB. Kata kuncinya apa? Terdapat kata kunci paling banyak. Nah, berarti bisa disimpulkan nomor 1 penyelesaian masalahnya menggunakan FPB. Sekarang kita cermati soal yang nomor. Kelompok futsal siswa kelas 4 dan kelas 5 berlatih di lapangan yang sama. Kelompok futsal kelas 4 berlatih, nah ini ada kata kunci, setiap titik-titik sekali, setiap 6 hari sekali. Sedangkan kelompok futsal kelas 5 berlatih setiap 4 hari sekali. Jika tanggal 7 Februari 2016 mereka berlatih bersama di lapangan yang sama, tanggal berapa mereka akan berlatih bersama lagi? Nah, coba kita tengok catatan kita. Sudah ada kata kunci setiap titik-titik sekali dan ada kata kunci bersama lagi. Yang ditanyakan tanggal berapa? Kata tanyanya tanggal berapa? Berarti yang ditanyakan apa? Nomor 2 yang ditanyakan adalah waktu. Terdapat kata kunci setiap, sekali, terus bersama lagi. Waktu ini bisa diperjelas lagi dengan kata tanya tanggal berapa. Nah, bisa disimpulkan berarti apa? Menggunakan KPK. Oke, seperti itu ya. Nomor 3. Bus jenis A berangkat dari sebuah terminal setiap 30 menit sekali. Bus jenis B berangkat dari terminal yang sama setiap 20 menit sekali. Pada pukul 7 pagi, kedua jenis bus berangkat bersama untuk pertama kalinya. Pukul berapakah kedua jenis bus tersebut berangkat bersama? Nah, ini ada berangkat bersama. Untuk yang kedua kalinya. Nah, di situ terdapat pukul berapa? Berarti yang ditanyakan pukul berapa? Berarti yang ditanyakan adalah waktu. Terus ada kata kunci setiap. Ini setiap sekali, ini setiap sekali. Terus ada bersama, bersamaan, bersama-sama. Berarti bisa kita simpulkan untuk yang nomor 3 ini, yang ditanyakan adalah waktu dengan kata tanya apa? Pukul berapa? Terdapat kata kunci setiap, sekali, bersama. Berarti penyelesaian masalahnya menggunakan KPK. Sekarang kita baca yang soal nomor 4. Ibu membeli 30 kue
keju, dan 40 kue coklat. Kedua jenis kue tersebut akan diletakkan dalam beberapa piring. Setiap piring berisi kue sama banyak untuk setiap jenis. Berapa piring? Nah, kalau ini kan ada setiap ya anak-anak, tapi dia tidak diikuti dengan sekali. Berarti ini gak harus ditandai sebagai kata kunci, karena di kata kunci yang ini itu setiap titik-titik sekali, harus seperti itu. Jadi kalau di sini hanya setiap, tidak ditandai sebagai kata kunci. Sama banyak. Nah, ini tadi setiap tidak ditandai sebagai kata kunci ya, tapi ada sama banyak untuk setiap jenis. Nah, berapa? Ini adalah kata tanya untuk menanyakan jumlah. Berapa piring paling banyak yang harus disediakan ibu? Nah, mari kita lihat. Ada kata kunci paling banyak, ya kan? Sama banyak atau jumlah yang sama berarti. Nah, ada kata tanya berapa, berarti dia menanyakan jumlah. Berarti bisa kita simpulkan bahwa penyelesaian masalahnya menggunakan FPB. Yang ditanyakan adalah jumlah. Dengan kata tanya berapa, kata kuncinya apa? Sama banyak, paling banyak. Nah, selanjutnya coba kita cermati yang soal nomor 5. Adi mengendarai sepeda dengan kecepatan 10 km dari rumahnya pada pukul 06.00. 1 jam kemudian, kakak menyusul Adi dengan mengendarai sepeda berkecepatan rata-rata 15 km per jam. Pada pukul berapa? Pukul berapa kakak dapat menyusul Adi? Nah, kalau ada pada pukul berapa, berarti yang ditanyakan apa anak-anak? Kita tahu ada pukul, berarti waktu. Pukul berapa, berarti penyelesaian masalahnya menggunakan waktu. Maksudnya penyelesaian masalahnya menggunakan KPK. Yang karena yang ditanyakan adalah waktu. Nah, terdapat kata kunci apa? Di sini memang tidak terlalu banyak kata kuncinya, tapi kita bisa melihatnya dari soal pada pukul berapa, lalu ini mengendarai sepeda pada pukul 06.00. Pukul berapa? Pukul, terdapat kata kunci pukul. Ini waktunya pukul berapa? Berarti penyelesaian masalahnya nanti bisa diselesaikan menggunakan KPK. Nah, untuk hari ini cukup ini terlebih dahulu. Kalian pahami lagi, jika ada yang belum jelas bisa ditanyakan ke Bu Yola. Ini adalah pembahasan untuk soal matematika nomor 1 sampai 5 ya, yang halaman 54 sampai 55. Berikut penyelesaian masalah dan alasannya. Bu Yola akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.